pagi teman-teman semua, apa kabar? Kalau kita melihat ya fenomena yang terakhir itu kekerasan pada perempuan mungkin bisa kita temukan pada kasusnya Lesti Bilar ya, Lesti Bilar. Ini sebuah berita dicantumkan, kita bisa temukan bahwa ternyata dari kasus Lesti Bilar itu kita bisa belajar beragam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan pada perempuan. Jadi yang pertama kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan pada perempuan itu yang pertama adalah kekerasan fisik ya, kita tahu melukai secara fisik. Kemudian yang kedua adalah kekerasan seksual, melakukan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tetangga itu, serta pemaksaan hubungan seksual terhadap orang lain dalam rumah tangga untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Jadi meskipun suami istri, tapi kalau dalam melakukan hubungan seksual itu salah satu pihaknya merasa terpaksa, itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual. Kemudian berikutnya adalah penelantaran dalam rumah tangga dan ternyata penelantaran ini bentuknya adalah bisa mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Caranya adalah dengan membatasi pekerjaan seseorang atau melarang orang itu untuk bekerja sehingga ia akan di bawah kendali si pelaku. Jadi suami itu tidak boleh melarang istrinya untuk bekerja, artinya seperti itu ya, biar tidak ketergantungan. Berikutnya, kekerasan psikis itu kekerasan secara mental ya, mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang yang menimbulkan trauma. Yang trauma itu kita tahu hilangnya tidak mudah. Berikutnya, apa sih sebenarnya kekerasan itu? Nanti silakan teman-teman rangkum sendiri ya. Jadi kekerasan terhadap perempuan itu berdasarkan undang-undang didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau melarang melakukan sesuatu yang untuk kepentingan si pelaku ini. Itu untuk kekerasan rumah tangga. Kemudian faktornya ada banyak ya, faktornya kesadaran hukumnya rendah, kemudian ada budaya patriarki. Budaya patriarki ini adalah budaya di mana laki-laki itu nomor one, nomor wahid, keputusan diambil oleh laki-laki tanpa musyawarah. Kemudian ekonomi yang rendah atau kemiskinan, dugaan adanya perselingkuhan dan pernikahan dini itu juga menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Berikutnya adalah faktor tadi sudah. Kemudian apa saja dampak perempuan yang mengalami kekerasan ini? Jadi kekerasan pada perempuan ini dapat berupa nanti dampaknya menyebabkan kematian, upaya bunuh diri pada perempuan, perempuan menderita HIV/AIDS, kemudian juga berdampak non-fatal seperti gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, dan mengganggu kesehatan reproduksi. Dan hampir semua kekerasan itu jatuh ruginya adalah si perempuan yang mengalami kerugian. Ini ya macam-macamnya tadi sudah saya sebutkan di awal. Kemudian contoh kekerasan pada perempuan. Contoh kekerasan pada perempuan itu contohnya kekerasan fisik, kekerasan psikis secara verbal atau kekerasan, contohnya kekerasan fisik adalah penganiayaan. Kekerasan psikis nonverbal, contohnya intimidasi, ancaman, dan kekerasan seksual atau pemerkosaan. Itu berbagai contoh untuk kegiatan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Sekarang kita akan menghadirkan kasus Lesti Bilar. Silahkan dicari kasus Lesti Bilar yang kemarin sempat viral. Kemudian nanti teman-teman mengkategorikan si Lesti ini sudah mendapatkan kekerasan dalam bentuk apa saja gitu.
Kan kita tahu ya kemarin kasusnya viral sekali. Kemudian silahkan nanti saya upload ya undang-undang tentang anti kekerasan pada perempuan dan anak. Silahkan dianalisis apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kasus seperti kasusnya si Lesti Bilar itu. Kita selaku masyarakat ya, selaku masyarakat secara umum melihat tindak kekerasan seperti itu, apa langkah yang harus kita lakukan. Nah, nanti silahkan ditulis, kemudian pertemuan berikutnya akan kita bahas, akan kita diskusikan, ya. Nanti silahkan dicari materinya dengan tema kekerasan pada perempuan ya, teman-teman. Silahkan dibuat rangkuman sendiri, bahan untuk kita evaluasi ujian semester ya, ujian tengah semester. Nih, jadi bahannya sudah lengkap, ada di web semua. Baik, itu tentang kekerasan pada perempuan ya. Dan ternyata kekerasan, saya pengen buka data nih teman-teman. Simfoni PPA. Nah, teman-teman bisa membuka ini Simfoni PPA. Kita lihat berapa banyak data kekerasan yang terlaporkan. Ini yang dilaporkan loh. Sementara kalau yang tidak dilaporkan kita enggak tahu ya. Ini kok nggak bisa ya, harusnya tidak. Lihat, nah ini di bawah ya, lihat ringkasan data, karena yang login hanya ya mereka yang punya akun ya, yang punya username password, sedangkan kita pembaca secara umum kita tidak bisa login. Lihat di sini, data yang tersaji adalah data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2022 hingga saat ini, real time, yang terdiri atas data yang telah terverifikasi dan data yang belum terverifikasi, yaitu data yang diinput pada bulan berjalan. Jadi bulan ini adalah bulan November, berarti belum diinput. Oke, ini kita lihat ya. Ada 20.586 kasus yang terlaporkan, dan korban laki-lakinya ada 3.000 sekian, korban perempuannya ada 18.000 sekian. Per waktu input 2022. Tadi waktu inputnya kapan? Adalah per Januari, 1 Januari 2022 itu ini kasusnya. Kekerasan yang terlaporkan teman-teman. Ya, luar biasa ya. Ternyata kekerasan ini masih menjadi trending topik sebenarnya, masih tinggi sekali angkanya. Dan ini sebaran di mana sih letak kekerasannya? Ini ya, merah-merah ini ya. Wow, ternyata di Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kasusnya tinggi. Di Kalimantan, kemudian di Sumatera Utara, di NTT, kemudian di mana NTB, itu kasusnya yang masih tinggi, dan di Sumatera Utara ini. Nah, ini adalah sebaran kasus kekerasan yang sudah terlaporkan. Itu yang terlaporkan loh ya teman-teman. Sedangkan yang tidak terlaporkan itu lebih banyak lagi. Ini grafiknya ya. Kemudian berikutnya, nah ini grafiknya. Kita bisa belajar dari sini, dari satu grafik ini ya. Jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian. Jadi kebanyakan ternyata kekerasan itu terjadinya adalah di dalam rumah tangga sendiri. Kemudian yang kedua, terjadinya itu di lainnya ya, bisa di tempat kerja, bisa di pasar, bisa di media sosial gitu. Dan ini yang orang ini di sekolah itu sekitar ada kejadian 789 kasus. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini. Nah, ini ya. Jenis kekerasan yang dialami oleh korban. Ada kekerasan fisik tinggi, yang paling tinggi adalah ini kekerasan seksual.
Dan ini yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi ya.